Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa nih. Tapi sebelumnya aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan acara ini atau podcast ini tayang di beberapa platform ya. Dicatat ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Terus di RCTI Plus, ada di Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga punya hadiah loh buat dibagi-bagiin, ada total Rp300.000, 3 voucher masing-masing untuk orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. 100.000 per orangnya lumayan banget ya. Tapi kamu jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune aja pokoknya terus ya, karena tema kali ini sangat menarik nih. Buat kamu yang suka ngopi, merapat, bisnis coffee shop makin kompetitif. Masihkah menjanjikan? Ya, dan kali ini kita kehadiran bintang tamu spesial, seorang pengusaha coffee roaster dan juga sudah menggeluti industri kopi ini sejak lama. Langsung aja ketemu sama Mas Arya. Selamat sore, Mas Arya. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa. Datang-datang udah semerbak kopi ya. Emang setiap hari kerjaannya ngopi terus nih. Pengusaha kopi harus suka kopi nggak sih? Harus suka ngopi nggak sih? Sebaiknya harus suka. Sebaiknya harus suka ya, biar tahu rasanya gitu. Ya. Mas Arya lebih suka yang pakai gula atau yang original? Original. Yang original, oke. Lebih ngerti ini, kelihatan ngerti kopinya. Kalau kita kan kopsus aja ya, gula aren kalau pesen gitu biasanya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, karena di sini juga sudah terlihat ya ada biji-biji kopi. Nanti kita akan belajar sedikit juga nih tentang biji-biji kopi. Mas Arya mungkin boleh mengenalkan diri dulu dan menceritakan background kehidupan Mas Arya seperti apa buat teman-teman, silakan. Oke, halo Sobat Aksi Nyata. Perkenalkan, nama saya Arya Kinanta. Saya salah satu pebisnis coffee roastery di daerah Tangerang Selatan. Awal mulanya saya bisa bergelut di industri kopi ya, karena kopi itu luar biasa bikin kepo ya. Bikin kepo? Iya. Oh, rasa kopinya atau cara pembuatan kopinya atau apanya nih? Keduanya, Semuanya? caranya, cara buatnya juga. Oke, berarti dari awal ngopi tuh udah langsung bertanya-tanya, ini cara buatnya gimana? Ya, Oh, oke, terinspirasi dari itu sebenarnya ya. betul. Nah, ini juga ada sebuah artikel ya, dirilis sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jadi dalam 10 tahun terakhir nih teman-teman, industri kopi di Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang signifikannya tuh banget sampai 250%. Nah, salah satunya mungkin yang mengembangkan ini juga Mas Arya gitu ya. Nah, ini seperti apa? Kenapa waktu itu akhirnya tertarik untuk oke, kita terjun deh dengan saingan yang sangat luar biasa di luaran sana? Pada awalnya, saya itu sebenarnya mahasiswa perhotelan di Universitas Bandung. Oh, di Setiabudi ya? Betul. Baik. Terus? Tadinya kan kalau anak muda ya sukanya yang meracik minuman lah, alkohol lah, ingin menjadi sommelier. Karena ada di mata kuliah juga kan? Ada, cobain dan lain sebagainya, asik dong. Cuma ya pas pikir-pikir, kayaknya untuk alkohol di sini kurang menjanjikan. Tuh, jadi perlahan saya diajak teman untuk datang ke coffee shop, cobain. Di Bandung? Betul. Itu di daerah Cisangkuy. Oke. Saya nyobain kopinya, asem, lalu aromanya luar biasa. Oke. Seperti aroma bunga-bunga. Kok bisa ya kopi seperti ini? Oh, gitu. Ini pasti yang dibelokkan nih tempat kopinya ya? Ya semua juga dibelokkan sih. Tapi memang ya kalau ngomongin soal coffee shop, apalagi kan kalau nggak salah aku tuh awal-awal menjamur coffee shop memang di Bandung kan. Betul. Karena memang suasananya juga mendukung kalau ngopi di Bandung, nggak keringetan gitu kalau mau ngopi di outdoor. Makanya banyak akhirnya mungkin barista-barista di sana yang explore lagi soal rasa kopi itu sendiri. Nah, terus dilanjut lagi nyobain kopi, terus kok aromanya menarik gitu, beda sama aroma kopi yang lainnya. Abis itu langsung cari tahu, beli alatnya, beli grindernya. Oh, langsung beli grindernya. Luar biasa. Emang ada modal ya? Terus Ya udah beli, terus cobain. Kok yang mereka seduh sama yang saya seduh beda. Ngulik lagi. Ya sampai akhirnya bisa, dan saya ambil part time juga di salah satu coffee shop di Bandung. Jadi pada barista. saat itu. Ya. Oke. Les dulu atau otodidak belajar di sana? Otodidak belajar. Dari situ ya saya ambil ilmunya.
pada saat itu saya belum bisa memasak kopi atau menyangrai kopi. Nah, dari uang part time tersebut ya saya olah untuk belajar dengan teman saya yang bisa. Oh, yang udah expert jadi barista gitu ya? Jadi coffee roaster. Oh, coffee roaster. Iya. Bedanya apa coffee roaster dan barista? Kalau barista kan yang salah satu membuat kopi, menyajikan, meraciknya, mengolah menjadi suatu minuman, suatu produk. Tapi kalau coffee roaster itu matengin dari biji kopi yang masih mentah ke matang seperti ini. Oh, baik. Dari dari perkebunannya sampai jadi biji kayak gini. Betul. Nah, ini kita juga sudah punya nih ya, bisa dilihat di sini ada 2 jenis biji kopi. Dan kalau ini kan kameranya lagi ngezoom nih, mungkin kelihatan sama teman-teman ya. Kalau kasat mata aja mungkin ini bedanya dari warna. Kalau aku nggak salah nih, kalau ngelihat kan ada yang lebih gelap, ada yang lebih muda di sini. Nah, mungkin dari sini aja dulu deh, Mas Arya mungkin boleh ngejelasin kita di sini punya biji kopi apa aja dan bedanya apa. Yang di sini tuh ada Robusta dan juga Arabica. Oke, yang dekat Laras ini Arabica ya? Arabica. Yang dekat Mas Arya itu Robusta. Iya. Oke. Sebenarnya ngebedainnya itu bukan dari warna. Oh, bukan ya, salah ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga awam, ya kan? Yang ngebedainnya kalau warna itu sebenarnya kan dari tingkat kematangan. Nah, oke. seorang coffee roaster itu harus paham. Ya, untuk misalkan bikin kopi susu atau membuat kopi susu harus baiknya tingkat kematangannya seperti apa. Oh, baik. Sesuai tingkat kematangan aja atau Arabica, Robusta itu juga berpengaruh jenis-jenis kopinya? Sangat berpengaruh. Oh, pengaruh juga. Terus? Kalau Arabica itu kan cenderung lebih asam, lebih wangi, kadar kafeinnya lebih rendah. Itu yang cocok buat kopi susu? Itu enak, keduanya enak, tergantung selera gitu. Iya. Oke, terus? Nah, kalau Robusta kan ciri khasnya cenderung lebih pahit. Dan biasanya orang minumnya pakai gula. Oh, gitu. Dulu tuh aku pernah pesan V60 ya? Ya. V60. Nah, bedanya aku tuh masih belum paham gitu, bedanya V60 sama long black itu apa? Oke, kalau long black itu kan dibuatnya pakai mesin espresso. Tapi kalau V60 itu kan ada alatnya, dripnya, khusus pakai kertas saringan. Iya. Ya, dituang kurang lebih barista bikin 2,5 menit sampai 3 menit baru bisa disajikan. Kalau long black kan kita tinggal bikin espresso, nggak nyampe 1 menit juga bisa disajikan. Oh gitu. That's why orang kalau minum V60 tuh bener-bener diresapin banget, dicium dulu aromanya, diminumnya juga sedikit demi sedikit gitu. Ya, putar-putar, diputar-putar dulu. Nikmatin aroma panasnya, aromanya kan itu yang menurut saya itu sangat luar biasa. Apa poin penting dari kenikmatan sebuah kopi kalau buat seorang Mas Arya? Aromanya atau rasanya atau mungkin ada teksturnya yang membedakan? Semuanya harus ada. Apa aja tuh poin-poinnya? Apa aja? Poin-poinnya sih seperti aroma, lalu tekstur di mulutnya tuh kalau misalkan minum kopi seperti air putih ya apa bedanya? Gak gitu ada spesialnya. Ada teksturnya lah, silkinya, lalu rasanya dari panas hingga dingin tuh konsisten seperti itu. Oh gitu, tanpa es batu ya ini ya? Betul. Menarik sih. Apalagi untuk orang yang jadi ada orang yang seperti ini nih Mas Arya nih. Dia tuh suka ngopi nih. Pasti banyak juga sih di luaran sana. Dia suka buat ngopi, tapi dia nggak ngerti apa sih yang bikin dia tuh ngerasa enak dan ngerasa nyaman buat minum kopi. Jadi kayak udah edik aja gitu. Ada kan orang yang ngerasa seperti itu memang udah ketergantungan atau emang dia pecinta kopi kalau menurut Mas Arya? Ketergantungan kopi ya, karena kopi ketergantungan itu kan bikin kita kecanduan. Yang nggak pengen ngantuk gitu ya, biasanya itu tuh. Iya. Tapi emang iya ya, itu tuh bikin nggak ngantuk. Kalau aku nggak ngaruh Mas Arya. Karena kan kadar kafeinnya itu kan bikin kita bisa lebih fokus biasanya. Kalau siang hari kita kerja kurang fokus ya biasa minum kopi, karena kafein itu kan memicu kita untuk lebih fokus. Oh gitu ya. Soalnya saya minum kopi jam 10 malam tidur aja sih. Gak ada ngaruh-ngaruhnya beneran, tapi ini beneran kalau minum kopi tuh ya udah karena emang suka aja rasanya gitu. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri mostly orang-orang tuh lebih suka pakai biji yang mana? Tapi sebenarnya tadi di awal podcast juga sebelum on air kita sempat ngobrol-ngobrol kalau ternyata biji kopi itu bukan cuma Arabica sama Robusta aja ya, tapi ada beberapa jenis juga ya. Betul, ada Liberica dan juga Excelsa. Ada 4 nih berarti. Ada 4, untuk betul. Keseluruhannya. Untuk keseluruhan yang kita tahu ya. Yang kita tahu berarti artinya masih ada yang lain lagi. Yang sekarang itu ada yang lagi berkembang di dunia kompetisi. Itu mamanya Arabica, yaudah Coffea Eugenodes.
Itu harganya luar biasa fantastis Oh sekarang ini. gitu. Oh makanya nggak belum tentu ya. Untuk pecinta kopi pasti nyari-nyari aja ya. Pecinta kopi pun untuk mendapatkan kopi tersebut sangat sulit. Oh gitu. Jadi masih belum beredar nih biji kopinya. Belum beredar secara umum ya. Oh gitu. Hanya kalangan tertentu aja. Ya, Mas Arya udah pernah nyoba? sudah. Gimana? Apa bedanya dengan anaknya nih Arabica? Kopinya tuh aromanya, floralnya tuh bunganya tuh jelas. Terus tekstur manisnya pure tanpa campuran gula itu benar-benar berasa. Udah berasa manis. Iya. Itu mamanya hampir aja salah nyebut ya. Mamanya Arabica yang wangi dan rasanya tuh lebih berasa di lidah gitu. Iya. Oke. Nah itu kalau tadi balik lagi belum terjawab juga, untuk orang-orang Indonesia sendiri lebih suka biji yang mana nih? Umumnya kalau dari yang saya tahu ya itu Robusta. Oh Robusta, Ya. yang lebih bisa dimix dengan gula aren dan yang lain-lainnya gitu. Betul. Karena memang sekarang kayaknya penjualan untuk kopi susu sendiri masif sekali ya Mas Arya ya? Iya, sangat masif. Sejak 2018 kalau nggak salah yang di daerah Cipete itu booming. Oh oke. Ya jadi sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sampai sekarang Robusta ini semakin banyak lah ya. Tapi untuk orang-orang yang seperti Mas Arya nih, suka kopi tapi nggak suka kopi yang dicampur sama gula atau dicampur sama creamer atau susu atau apapun itulah, lebih banyak pemakaiannya yang Arabica dong berarti? Betul, Arabica. Yang long black-nya, Untuk long black. espressonya. Ya, betul. Oh karena dia lebih pahit gitu ya? Bukan pahitnya aja sih, sebenarnya karakteristiknya, rasanya. Oh oke. Jadi yang tadi saya bilang, ketika kita minum nih, americano atau long blacknya tuh, ya aromanya tuh seperti bunga atau buah. Ketika kita minum, ada rasa seperti ada, mungkin contohnya buah mangga. Padahal itu kopinya pure, tidak ada campuran kimia apapun. Oh, yang ngerti kopi tuh bisa langsung gitu ya, pas nyobain kok ada rasa buahnya apa gitu. Kalau kita kan minum pahit-pahit aja gitu, nggak dirasa-rasain gitu. Ya betul, awalnya memang seperti itu. Tapi kalau untuk aroma kita juga nggak bisa bohong. Aromanya kecium. nikmat banget. Iya. Gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal coffee shop yang sekarang udah di mana-mana deh. Mau ke belokan mana, mau ke gang mana tuh pasti ada gitu coffee shopnya. Dan so far sih yang saya tahu, apalagi sekarang udah mulai bebas nongkrong lah ya gitu. Dan nongkrong tuh udah identik dengan kopi di atas mejanya gitu. Mas Arya ini akhirnya terjun juga di dunia itu gitu, yang ya udah kanan kiri depan belakang tuh semua pasti full sama customer gitu. Cara bertahannya gimana dengan orang-orang yang mungkin nggak seperti Mas Arya semua ya, yang datang untuk ngopi dengan biji kopi yang bla bla bla, aroma bla bla bla. Apa yang diangkat menjadi sebuah karakter dari kopinya Mas Arya? Salah satunya ketika si COVID itu datang kan kita harus bisa beradaptasi untuk kita tetap bertahan. Selain kita beradaptasi juga kita harus berinovasi. Sedang apa nih atau peluang apa yang ada? Untuk coffee shop juga harus mempunyai ciri khas. Jangan ngikutin tetangga sebelah. Tetangga sebelah seperti ini nuansanya industrial. Yaudah kita bikin industrial. Bukan itu sebenarnya. Yang lain bikin 800 mili nih di botol, kita bikin juga gitu. Betul. Jangan modal ikut-ikutan aja. Jadi harus punya karakter nih. Betul. Apa yang diangkat dari karakter kopi-kopi Mas Arya? Kalau saya lebih mengangkat banyaknya single origin yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi seperti saya ingin mengangkat petani yang produksinya tuh nggak banyak. Misalkan sekali panen tuh hanya 50 kilo, 100 kilo biji kopi mentah. Saya lebih ingin mengangkat itu. Jadi untuk pelanggan saya yang ingin menikmati kopi yang tidak familiar, saya punya. Seperti itu. Berarti harus belusukan juga dong Mas Arya nih? Belusukan juga, iya. Kemana hutan paling jauh yang pernah Mas Arya datengin di Indonesia ini? Saya belum kemana-mana terlalu jauh. Paling Pulau Jawa aja sih. Oh Pulau Jawa, tapi kepengen datang ke tempat-tempat yang kayaknya hidden gem gitu untuk kaum pecinta kopi ini. Banyak pasti kan di Indonesia ini? Banyak, tapi karena seiringnya saya punya brand sudah cukup familiar di industri kopi specialty, jadi banyak petani-petani atau processor kopi yang kirim sampel ke tempat saya. Jadi saya nggak usah harus belusukan capek digigit nyamuk kan gitu kan. Jadi ya saya biasa udah terima hasilnya, tinggal kita review, udah cocok, disamperin. ya baru saya olah.
Oh oke, enak udah tinggal duduk manis gitu ya. Nah ini kita juga punya data riset nih Mas Arya ya. Ini dikeluarkan sama Tofin yang mencakup kedai-kedai modern seperti kedai di kota besar, jumlah kedai kopi di Indonesia di Agustus 2019, artinya ini sebelum COVID-19 ya, mencapai lebih dari 2.950 gerai. Dan ini meningkat hampir 3 kali lipat dibanding di tahun 2016 itu cuman 1.000. Nah ini kan pasti tantangannya besar sekali nih Mas Arya ya. Dan kalau ngomongin soal komoditas dan bisnisnya sendiri, Mas Arya ngelihatnya seperti apa? Kalau dari segi bisnis ya semakin ya memutar otak ya. Nah itu PR-nya ya. Ya, apa yang harus bisa kita jual seperti itu. Tapi kalau dari komoditasnya, karena kebutuhan demand dan supply itu lebih banyak demand, otomatis kopi akan lebih langka meskipun di negara Indonesia itu penghasil kopi. Oh kenapa? Ya karena contohnya pada tahun ini kalau nggak salah saya baca itu Brazil mengalami penurunan kurang lebih 20-30% dari tahun lalu. Oke, karena? Gagal panen ada. Oh baik, jadi tergantung panen juga ya. Terus? Dan Brazil itu kan salah satu penghasil kopi Arabica terbesar di dunia. Dia nomor 1. Tahun lalu dia sudah gagal. Kurang lebih hilang 50-60%. Dan tahun ini mereka gagal lagi, berkurang 20-30% dari produksi tahun lalu. Otomatis apa? Eksportir itu mencari kopi yang ada di Indonesia untuk diekspor. Karena kebutuhan kopi Arabica di dunia itu sangat luar biasa, signifikan demand-nya. Oke. Jadi, tapi itu pengaruh sama hasil biji kopi di Indonesia nggak sih? Pengaruhnya ialah kelangkaan untuk saya seorang coffee roaster tuh mencari kopi yang luar biasa yang bisa untuk benar-benar bisa disajikan kepada pelanggan. Oke, itu tantangannya ya. Gimana tuh mengantisipasinya? Ya itu ya harus ya punya rekan yang bisa bantu kita, atau kita kenal banyak petani kopi atau prosesor kopi yang bisa nolong kita. Oke, link akhirnya. Linknya, iya. Jadi pengaruh juga ya, makanya harus lebih banyak berteman lah dengan petani-petani kopi ya, karena mereka juga menguntungkan untuk para coffee roaster juga gitu kan. Betul. Nah ini juga kita punya data dari International Coffee Organization atau ICO. Tren konsumsi domestik di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Di periode 2018-2019 jumlah konsumsi kopi domestik mencapai 4.800 kantong berkapasitas 60 kilo. Nah, sebagai gambaran, konsumsi kopi domestik sebanyak 4.417 kantong periode 2014-2015. Sementara itu konsumsi kopi domestik mencapai 4.550 kantong di periode 2015-2016. Artinya ini ada penurunan begitu ya, dan juga peningkatan demand-nya tuh nggak sebanyak itu gitu. Nah menurut Mas Arya sendiri ini untuk kedepannya industri kopi ini bakal seperti apa nih? Apakah akan semakin masif atau mungkin akan mengalami penurunan seperti apa? Kedepannya akan bertahan dan semakin masif kalau bertahan, menurut saya. Oke. Karena seluruh kota di Indonesia aja kan belum merata untuk perkembangannya. Misalkan contoh di Jakarta nih sedang booming yang tadi model industrial. Di tempat lain kan belum tentu. Oke, ini kopinya atau desain dari coffee shopnya? Arah perkembangan coffee shopnya. Oh, arah perkembangan coffee shopnya, oke. Terus? Jadi akan semakin masif kalau menurut saya. Akan semakin variatif juga ya? Betul. Karena milenial sekarang kan lebih tough, lebih berani berspekulan. Benar. Dan industri coffee shop independen lebih menjanjikan belakangan. Independen. Iya. Oke. Dan dari data yang tadi disebutkan itu, ya data itu kan banyaknya sebenarnya coffee shop independen. I see. Ya kalau ke Bandung setiap bulan ada aja 2 atau 3 coffee shop baru, satu tutup kan tetap bertambah. Iya, betul. Seperti itu. Tapi berarti demand-nya juga tinggi ya. Betul. Apalagi ini kan berhubungan dengan lifestyle sebenarnya. Kita anak-anak muda gitu pasti kalau janjian buat ketemuan sama teman-temannya pasti bahasanya ngopi yuk gitu. Meskipun mungkin bukan kopi yang dibeli, tapi benar. Brandingnya udah ngopi yuk gitu. Dalam satu meja itu udah pasti ada lah satu kopi, sisanya minuman-minuman lain gitu kan. Nah, terus kalau dengan bertambahnya demand seperti itu, dengan banyaknya orang-orang yang memiliki lifestyle seperti
seperti itu. Artinya kan kreativitas para coffee roaster atau barista juga harus semakin variatif gitu kan. Nah, apa yang sekarang mungkin buat orang-orang yang nggak terlalu suka ngopi, apa sih sekarang trennya kalau mau ngomongin soal kopi gitu yang ada di luaran sana? Kan kalau kemarin-kemarin mungkin kopi susu gitu, kopi susu gula aren gitu. Nah sekarang apa nih Mas Arya, biar aku update juga nih tentang perkopian. Sejauh ini kalau untuk di masyarakat umum ya tetap kopi susu gula aren ya. Kopi susu gula aren. Tapi kalau untuk di coffee specialty, yaitu yang tadi saya sebut, Coffea eugenioides itu sedang menjadi viral ya. Oke. Tadinya itu kan Panama Geisha itu sangat diagung-agungkan lah. Itu biji kopi juga. Tersebut. Iya. Panama Geisha. Iya. Oke. Tapi setelah ada Coffea eugenioides itu yang booming, kalahkan. Jadi untuk kompetisi yang ada di dunia itu, beberapa pemenangnya ya menggunakan dari Coffea eugenioides. Tapi bukan berarti kopi Indonesia itu kalah ya, karena salah satu masuk semifinal juga. Berarti kalau ngomongin kompetisi gitu, sebenarnya bagaimana kita mengolahnya kan, bukan karena bijinya, atau itu mendukung banget? Keduanya berjalan bersamaan. Jadi dari kopinya, lalu cara kita mengolahnya juga tetap diangkat. Bagaimana kopi itu bisa benar-benar dinikmati. Kalau ngomongin kompetisi kopi itu kan biasanya taraf internasional ya. Kalau ngomongin kompetisi ya, bisa taraf nasional kemudian bisa naik ke taraf internasional gitu. Apa-apa aja sih syarat-syarat untuk bisa mengikuti kompetisi kopi itu? Syarat umumnya yang penting kita bisa paham rules dan rules regulation ya kok dari kompetisi tersebut, karena umumnya kan ada 4. Latte art itu yang gambar-gambar bentuk di atas foam itu ya. Ya betul. Ada manual brewing, itu yang menggunakan saringan, filter di drip. Oh, seperti bikin V60 gitu. Ya, contohnya itu V60. Lalu ada kompetisi menyangrai. Menyangrai biji kopi. Betul. Oh, itu ada kompetisinya. Itu ya? Ada, dan tahun ini Indonesia pertama kali mengirimkan perwakilan untuk coffee roasting. Pertama kali di tahun ini? Pertama kali untuk coffee roasting di tahun ini. Oh, oke. Menyangrai biji kopi. Yang hobi masak mungkin bisa nyobain ikutin. Nggak bisa ya? Nggak segampang itu ya? Ya kalau dilihat sih gampang, cuma masukin kopi. Udah disangrai. Disangrai kurang lebih 12 menit. Ya udah, asal masuk suhu 210 derajat keluarin ya. Ya kelihatannya itu gampang sekali. Padahal ada tekniknya. Dan perlu jam terbang. Jadi karakter kopi misalkan dari Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi itu kan berbeda-beda. Gitu. Jadi kita harus paham. Nah, tapi ini menarik juga ya. Ada kopi Sumatera, ada kopi Aceh Gayo, ada Toraja, ada kopi dari gunung apal kopi Bali juga ada ya. Yeah. Dan kadang nggak kadang sih, dan selalu menjadi oleh-oleh gitu. Jadi kalau contohnya Bali aja, saya ke Bali beli oleh-olehnya, kalau nggak pai Bali itu pasti ada kopi Balinya. Tapi sebenarnya nggak terlalu ngerti-ngerti banget juga sih, karena ada tulisannya aja itu kopi khas Bali. Yang ngebedain biji-biji kopi dari setiap daerah itu apa sih Mas Arya? Apa mungkin perawatannya atau apanya dan rasanya gitu? Kalau menurut saya setiap daerah itu mempunyai ciri khas atau karakternya masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan kopi Bali itu karakternya lebih, kalau kita ya seorang kaper ya penikmat kopi itu lebih ke aromanya ke buah-buah sitrus, lalu kayak ada rasa tebunya gitu. Tapi kalau dari kopi Sumatera di asamnya ada tapi cenderung agak earthy. Atau rasa tanah gitu ya. Ya, kalau earthy itu ya. Atau rempah-rempah, spice. Oh, ini Sumatera. Itu. Kalau Jawa Barat contohnya kopinya lebih funky ya. Asamnya tuh lebih terasa, lalu aromanya pun lebih ya berbeda dibanding Bali dan juga Sumatera. Itu karena perawatan ketika penanamannya atau memang diberikan bibit khusus dari setiap daerah itu sendiri? Salah satu ya dari kontur ya. Kalau menurut saya dari daerah tersebut, kelembapan geografisnya gitu. Seperti itu. Oh, makanya itu yang membedakan rasanya. Berarti itu alamiah dong ya? Betul. Oh, menarik. Tetapi juga dimaksimalkan dengan penambahan pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, petani kopi harus paham gitu loh. Merawat pohon tersebut, tidak boleh kekurangan air agar buahnya bisa matang dengan sempurna. Seperti itu. Tapi setelah tadi di awal obrolan kan Mas Arya juga sempat ngebahas awal
Kenapa tertarik dengan dunia kopi ini? Karena pertama kali minum kopi langsung tercium aroma-aroma yang lain selain kopi gitu, entah itu buah-buahan atau floral gitu ya. Setelah ditelusuri, aroma-aroma tersebut apakah memang datang dari sumbernya? Let's say kalau kecium mangga, ya berarti ini ada campuran mangganya, atau buah-buah lain, atau bunga mungkin, seperti itu nggak? Itu natural sebenarnya ya. Oh, alamiah juga. Alamiah juga. Jadi kopi yang lebih ke aroma bunga-bungaan itu kan biasanya kopi dari biji kopi yang dikeringkan secara natural. Jadi nanti kan daging buahnya ikut mengering tuh, seperti kurma kan kering tuh. Nanti baru dikupas. I see. Itu ternyata ya yang membuat kenapa biji-biji kopi itu terasa lain gitu ketika dihirup ataupun diminum. Ya, salah satunya seperti itu. Itu salah satunya. Karena banyak faktor lain yang ya mungkin kalau podcast ini ya nggak cukup lah kita jelasin 1 jam. Malah jadi seminar ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit aja gambaran buat teman-teman gitu ya, yang penasaran kenapa selama ini suka minum V60 tapi kok rasanya tuh nggak cuman kopi aja, dan mungkin akan jadi lebih apa istilahnya ya, lebih peka gitu ya. Kalau minum kopi tuh nggak cuman rasa kopi doang, tapi itulah esensinya untuk menikmati sebuah kopi itu sendiri. Nah, sejauh ini berarti kan awal mula tertarik kopi ketika kuliah lah ya. Selama ini kiblatnya kemana nih Mas Arya kalau ngelihat perkembangan kopi atau mungkin variasi-variasi kopi yang ada? Influence-nya siapa nih Mas Arya? Oke, kalau untuk di industri kopi specialty, saya kagum dengan Pak Adi Taru Praceka. Beliau sangat terkenal untuk di industri kopi tersebut di Indonesia, gitu, karena dedikasi beliau untuk salah satunya memajukan lah atau mempromosikan kopi Indonesia, seperti itu. Tapi kalau secara global itu kan memang ada panduannya, Specialty Coffee Association, SCA. Ada asosiasinya. Ya. Itu apa? Itu yang membahas basic untuk menjadi coffee roaster atau gimana tuh? Mereka kan salah satu yang mengadakan kompetisi dan umumnya kopi itu misalkan aromanya seperti apa, mereka juga ada menerbitkan panduannya lah, flavor wheel lah. Flavor wheel. Ya. Ada versi global dan versi Indonesia pun ada. Nah, salah satunya yang bikin flavor wheel versi Indonesia ya Pak Adi Taru. Gitu. Akhirnya termotivasi lah gara-gara beliau ini akhirnya mendalami biji kopi ini sendiri gitu ya. Ya, betul. Tapi sejauh ini apa yang Mas Arya belum bisa gapai lah gitu sebagai expert kopi? Apa yang masih pengen dicari? Pasti kan untuk ilmunya sendiri itu pasti masih banyak sekali lah, luas sekali gitu ya. Apa yang masih belum tercapai nih sama Mas Arya? Ya, lebih keliling ke tempat kopi yang ada di Nusantara ya, kalau untuk keinginan saya pribadi. Tapi kalau dari secara bisnis ya ingin melebarkan saya punya bisnis gitu loh. Franchise kah atau mungkin cabang kah gitu ya. Oke, tapi berarti semua pecinta kopi ini atau ya bisa kita bilang expert kopi ini pasti mengunjungi semua coffee shop dan tasting gitu ya Mas Arya ya? Biasanya sih iya. Biasanya gitu. Di mana ada nggak satu kota yang membuat Mas Arya ini kagum gitu dengan kopinya? Satu kota yang buat kagum ya saya tetap balik lagi ke Jawa Barat ya, Bandung ya. Mereka sangat kaya sekali akan kopi dan single originnya. Cara mengolahnya berarti? Betul, cara mengolahnya. Karena salah satu yang kopi yang cukup maju di Bandung itu. Betul. Ini curiga tiap Mas Arya datang ke setiap coffee shop barisnya diajak ngobrol ya? Nggak juga. Ditanya-tanya gitu, ini gimana kopinya apa, bijinya apa gitu ya. Tapi menarik sekali sih. Jadi mungkin ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman pecinta kopi gitu ya. Kalau emang tertarik dengan dunia kopi ini mungkin bisa belajar sedikit demi sedikit ya. Apa yang step-stepnya mungkin Mas Arya untuk para pemula ini jika ingin belajar tentang biji kopi? Belajar tentang biji kopi ya tahu dulu kopinya, misalkan jenisnya Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Ya, yang tadi umumnya itu kan Robusta dan Arabica. Nah, udah tahu ya coba beli dan nikmati secara langsung, jangan pakai gula. Kalau menikmati secara langsung itu hanya V60 aja atau ada yang lain? Banyak caranya kok. Caranya banyak. Ya. Manual brewing aja gitu ya, kan bilangnya. V60 itu salah satunya manual brewing ya. Oke. Nah, itu mungkin bisa dicoba dan ini fun fact juga ya, kalau minum manual brewing itu biasanya nggak kena ini ya, maksudnya nggak kena lambung ya, nggak sakit loh beneran.
ini testimoni aku dan teman-teman yang minum kopi yang punya mah gitu. Kalau minum kopi susu itu pasti suka langsung berasa, tapi kalau minumnya V60 itu aman banget. Gitu. Itu ada ininya nggak sih atau emang nggak tahu aja, emang gitu aja? Biasanya kan karena tubuh kita tubuh manusia itu kan bisa mudah menerima kafein atau tidak. Biasa kalau untuk yang baru pertama kali minum manual brewing ataupun apapun itu kopi asli, ya mereka akan kaget, akan mules. Tapi kalau yang sudah biasa ya sebenarnya nggak ada masalah, karena Arabica itu sebenarnya lebih sehat dan lebih aman di tubuh kita. Tanpa campuran gula. Baiknya seperti Baiknya itu. seperti tanpa campuran gula ya. Nah mungkin terakhir Mas Arya boleh memberikan tips untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, jika ingin memulai usaha di bidang kopi ini seperti apa, silahkan Mas Arya. Intinya kalau ingin membuka sebuah coffee shop, kita harus mempunyai identitas, harus mempunyai tema. Mau seperti apa coffee shop kita? Jangan meniru orang lain. Ya, kita harus punya pakemnya kita sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu mau dibawa kemana coffee shop kita, ya di situ kita harus fokus, harus tulus menjalankannya. Percayalah nanti akan berkembang. Oke, harus tulus aja dulu gitu, bikin aja dulu yang terenak, yang bisa membuat orang-orang itu nyaman dengan kopi yang kamu bikin gitu. Iya, fokus dengan konsep yang kita punya. Konsep itu dia. Harus punya konsep dan karakter juga ya. Betul. Jadi orang kalau mau nyari kopinya Mas Arya ini udah pasti perginya ke coffee shop di Tangsel itu ya. Tapi yang pasti dengan berkaitan dengan Partai Perindo nih teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang sekali. Detailnya bisa kunjungin www.konvensirakyat.com nih. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com atau bisa klik bit.ly/member Partai Perindo ya. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema ini, kita bakal mengumumkan 3 orang pemenangnya di minggu depan. Jadi pantengin terus Instagramnya @partaiperindo. Jangan lupa di follow, itu dia ya. Terima kasih Kak Arya sekali lagi. Ya, terima kasih. Udah mampir dan mengedukasi tentang biji-biji kopi terutama yang ada di Indonesia ini. Semoga buat bisnisnya semakin lancar ya. Terima Mas kasih. Arya ya. Amin. Nanti semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Aku Laras Tahira pamit undur diri dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.